Coba jujur, kamu tim kopi atau tim teh? Kalau kamu tim teh, mungkin kamu lagi pengen cari alternatif selain kopi. Kamu ada di tempat yang bener banget. Tapi kalau kamu mikir teh itu cuma sekedar minuman nenek-nenek atau minuman buat orang sakit, you're totally wrong. Sudah tahu belum? Di balik secangkir teh yang kelihatannya kalem dan adem ayem ini tersimpan sejarah yang brutal dan penuh plot twist. Serius, ini bukan cuma cerita soal daun, tapi cerita soal bagaimana selembar daun bisa memicu perang, meruntuhkan dinasti, dan membangun kerajaan korporat paling kuat di dunia. Dan tahu nggak? Bahkan jadi percikan api buat revolusi sebuah negara. Di episode pertama ini, kita bakal bongkar habis 3 hal penting. Pertama, kita akan telusuri sejarahnya yang luar biasa dari mitos seorang kaisar Tiongkok sampai jadi pemicu perang candu dan pesta teh Boston. Kedua, kita bakal kenalan sama jenis-jenis teh utama, biar kamu nggak cuma tahu teh celup di warung doang. Dan ketiga, kita akan jawab pertanyaan krusial. Teh itu beneran sehat atau cuma gimmick marketing? Jadi siapin teh favorit kamu, entah itu melati, Earl Grey, atau teh botol dingin karena kita akan mulai petualangan epic ini. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari akarnya. Legenda paling populer soal penemuan teh membawa kita kembali ke Tiongkok kuno. Sekitar tahun 2737 sebelum Masehi, seorang kaisar mitologis bernama Shen Nong, ceritanya pas sang kaisar lagi merebus air di tamannya, beberapa lembar daun dari pohon Camellia sinensis liar jatuh ke dalam pancinya. Sebagai seorang ahli herbal, dia penasaran dan mencicipinya. Dia kaget sama rasanya yang unik dan efeknya yang menyegarkan. Bahkan ada versi lain dari mitos ini yang lebih dramatis. Setelah menelan 72 jenis tanaman beracun, sang kaisar diselamatkan dari kematian dengan mengunyah daun teh. Dari mitos ke fakta, catatan sejarah kredibel pertama dari abad ketiga Masehi menyebutkan teh sebagai obat yang bisa bikin orang berpikir lebih baik. Kualitas inilah yang membuatnya diadopsi oleh para biksu Buddha. Mereka minum teh untuk melawan rasa lelah dan tetap fokus selama berjam-jam meditasi. Hubungan erat dengan spiritualitas ini mengangkat status teh dari obat rakyat jadi minuman para intelektual dan elit. Selama dinasti Tang dan Song, budaya minuman teh ini meledak di seluruh Tiongkok. Saking pentingnya pemerintah sampai memberlakukan pajak teh. Bahkan buku pertama di dunia yang khusus membahas soal teh, Cha Ching atau The Classic of Tea, ditulis pada era ini oleh seorang penyair bernama Lu Yu. Nah, ada satu perubahan besar di dinasti Ming. Kaisar Hongwu yang berasal dari keluarga petani menghapuskan tradisi teh yang dipadatkan jadi balok-balok yang nyusahin petani sih, dan memerintahkan upeti dibayar dalam bentuk daun teh utuh. Inilah yang mempopulerkan metode menyeduh daun yang seperti kita kenal sekarang. Saat perdagangan dengan bangsa asing dimulai, para pedagang Tiongkok menemukan bahwa dengan membiarkan daun teh teroksidasi sebelum dikeringkan, teh jadi lebih awet untuk perjalanan laut yang panjang. Teh baru yang teroksidasi penuh ini yang di Tiongkok disebut teh merah karena warna airnya, oleh orang barat disebut teh hitam karena warnanya warna daun kering. Dari Tiongkok teh menyebar ke seluruh Asia. Di Jepang teh menjadi bagian dari ritual spiritual yang sangat mendalam lewat upacara minum teh atau chanuyu. Di Tibet, teh bukan lagi kemewahan tapi kebutuhan. Mereka meminumnya dalam bentuk pocha, teh yang dicampur dengan mentega, yak, dan garam untuk memberikan nutrisi penting di dataran tinggi yang keras. Lalu teh tiba di Eropa, dibawa pertama kali oleh Belanda pada tahun 1610. Tapi teh baru benar-benar jadi tren di Inggris berkat seorang putri Portugis, Catherine of Braganza, yang menikah dengan Raja Charles II pada tahun 1662. Dia adalah seorang peminum teh fanatik dan memperkenalkan kebiasaan ini di lingkungan kerajaan Inggris. Seketika teh menjadi simbol status, kemewahan, dan kaum bangsawan. Dan disinilah sisi gelapnya dimulai. Nafsu Inggris yang tak terpuaskan akan teh menciptakan krisis ekonomi. Tiongkok sebagai satu-satunya pemasok hanya mau dibayar dengan perak, yang bikin cadangan perak Inggris terkuras habis. Solusi dari British East India Company brutal. Mereka menanam opium secara massal di India dan menyelundupkannya secara ilegal ke Tiongkok. Uang perak dari hasil jualan candu ini kemudian mereka pakai untuk membeli teh. Ketika pemerintah Tiongkok mencoba menghentikan penyelundupan ini, pecahlah perang candu pertama dan kedua. Inggris menang, memaksa Tiongkok menandatangani perjanjian yang
tidak adil, menyerahkan Hong Kong ke Inggris dan membuka pelabuhan-pelabuhannya. Ini adalah awal dari abad penghinaan bagi Tiongkok. Di belahan dunia lain, teh memicu konflik yang berbeda. Tahun 1773, Parlemen Inggris mengeluarkan Tea Act. Ini bukan pajak baru, tapi sebuah bailout untuk menyelamatkan British East India Company yang diambang keberangkutan, yang dianggap terlalu besar untuk gagal. Undang-undang ini memberi monopoli kepada perusahaan untuk menjual 17 juta pon lebih kelebihan tehnya di koloni-koloni Amerika dengan harga murah, yang justru mematikan para pedagang lokal. Para kolonis marah besar. Mereka melihat ini sebagai cara licik untuk melegitimasi pajak tanpa perwakilan. Puncaknya adalah 16 Desember 1773 ketika sekelompok kolonis menyamar dan membuang 340 peti teh ke laut di pelabuhan Boston. Aksi yang kita kenal sebagai Boston Tea Party ini adalah percikan api yang akhirnya menyulut revolusi Amerika. Gila kan? Perang dan revolusi semuanya gara-gara selembar daun, bro. Oke, sejarahnya udah bikin kepala meledak. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, biar kamu kelihatan keren pas pesen teh. Poin paling penting yang harus kamu ingat, semua jenis teh asli, dari teh putih sampai teh hitam, berasal dari satu spesies tanaman yang sama, Camellia sinensis. Minuman kayak chamomile, peppermint, atau rubis itu secara teknis bukan teh, tapi tisane atau teh herbal. Jadi kalau semua dari satu tanaman, kok bisa ada teh putih, hijau, hitam, dan lainnya? Jawabannya ada di satu kata kunci ajaib, oksidasi. Oksidasi adalah reaksi kimia alami yang terjadi pada saat daun dipetik dan sel-selnya rusak lalu terkena oksigen. Proses ini mengubah warna, rasa, dan aroma daun. Sama kayak apel yang kamu potong terus jadi coklat. Para ahli teh mengontrol proses oksidasi ini untuk menciptakan berbagai jenis teh. Kita bisa lihat jenis-jenis teh sebagai spektrum berikut. Yang pertama ada teh putih atau white tea dengan oksidasi minimal. Ini teh yang paling baik dan paling sedikit diproses. Dibuat dari pucuk daun termuda yang masih berbulu halus. Prosesnya cuma dilayukan lalu dikeringkan. Karena proses sangat lembut, rasanya jadi sangat halus, manis, dan seringkali beraroma bunga. Yang kedua ada teh hijau atau green tea tanpa oksidasi. Di sini tujuannya adalah menghentikan oksidasi sama sekali. Begitu dipetik, daun langsung dipanaskan dan dalam proses yang disebut fixing. Cara pemanasannya berbeda-beda. Teh hijau Tiongkok biasanya disangrai di wajan atau pan fried yang ngasih rasa agak toasty atau kacang. Teh hijau Jepang biasanya diuap atau steam yang hasilnya lebih berasa seperti sayuran segar atau rumput laut. Yang ketiga ada teh oolong tea, setengah oksidasi. Ini adalah tehnya para seniman. Paling kompleks pembuatannya. Tingkat oksidasinya ada di tengah-tengah. Bisa dari 10% mirip teh hijau sampai 80% mirip teh hitam. Daunnya berulang kali diguncang, digulung, dan didiamkan untuk menciptakan lapisan-lapisan rasa yang sangat kompleks. Dari yang ringan beraroma bunga sampai yang gelap dan beraroma buah panggang. Yang keempat ada teh hitam atau black tea dengan oksidasi penuh. Untuk membuat teh hitam, proses oksidasinya dibiarkan berjalan sampai tuntas. Daunnya digulung atau dihancurkan secara agresif untuk mempercepat reaksi. Lalu dibiarkan sampai warnanya berubah jadi coklat, kemerahan. Proses inilah yang menciptakan rasanya yang kuat, malty, dan full-bodied yang jadi ciri khas teh hitam. Lalu ada juga teh pure atau pure teh yang dilakukan pasca fermentasi. Ini jenis teh yang paling unik. Pure melewati proses fermentasi kedua yang melibatkan mikroba, mirip kayak keju atau anggur. Ada dua jenis, Sheng, mentah, yang difermentasi secara alami selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan juga Show, yang matang, versi modern yang proses fermentasinya dipercepat. Keduanya menghasilkan teh dengan rasa yang sangat smooth dan earthy, seperti tanah. Oke, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bener nggak sih teh itu minuman super sehat? Jawabannya, iya, tapi dengan beberapa catatan penting. Kekuatan super teh datang dari kandungan polifenolnya yang merupakan antioksidan yang kuat. Antioksidan ini bantu melindungi tubuh kita dari kerusakan sel akibat radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan dan berbagai penyakit kronis. Banyak yang bilang teh hijau lebih sehat dari teh hitam. Itu mitos ya, meskipun jenis polifenolnya berbeda. Teh hijau kaya akan katekin seperti EGCG, sementara teh hitam kaya akan theaflavins dan thea arubigins.
Penelitian menunjukkan bahwa semua jenis teh punya kadar polifenol total yang ya kurang lebih sama. Ini dia beberapa manfaat kesehatan teh yang didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Teh mendukung kesehatan jantung. Ini area yang paling solid. Banyak penelitian besar menunjukkan bahwa minum teh secara teratur 2-3 cangkir sehari bisa menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung, stroke secara signifikan. Sebuah studi besar di Inggris bahkan menemukan peminum teh hitam punya risiko kematian 9-13% lebih rendah dari penyebab apapun. Teh juga terbukti bisa sedikit menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat atau LDL. Berikutnya juga mendukung penurunan berat badan dan juga anti kanker. Walaupun sering dipromosikan klaim teh bisa mencegah kanker atau menurunkan berat badan secara signifikan, belum terbukti secara konsisten pada manusia. Efeknya dianggap sangat kecil dan tidak signifikan secara klinis. Tapi teh juga memiliki resiko yang perlu kamu perhatikan ya. Minum teh terlalu panas ini punya resiko. Ini resiko yang paling nyata. Bukan karena tehnya, tapi suhunya. Minum minuman yang sangat panas di atas 60 derajat Celcius secara konsisten dihubungkan dengan peningkatan resiko kanker kerongkongan. Jadi, biarkan teh kamu sedikit lebih adem sebelum diminum. Lalu, tentang penyerapan zat besi. Tanin dalam teh bisa menghambat penyerapan zat besi dari sumber nabati seperti bayam atau kacang-kacangan. Jadi gimana solusinya? Jangan minum teh panas lagi makan, tapi di antara jam makan. Juga ada efek samping kafein. Meskipun lebih rendah dari kopi, kebanyakan minum teh tetap bisa bikin gelisah, cemas, atau susah tidur pada orang yang sensitif. Dan yang terakhir, super power unik dari teh adalah efek tenang tapi waspada, calm alertness. Ini karena teh mengandung L-theanine, sebuah asam amino yang bekerja sama dengan kafein. Asam amino ini mempromosikan gelombang otak alfa yang berhubungan dengan relaksasi dan memperlambat penyerapan kafein. Jadi kamu dapat energi yang stabil tanpa rasa deg-degan atau crash seperti minum kopi. Gimana? Gila kan? Dari pemicu perang, minuman para biksu, sampai jadi rahasia kesehatan jantung, teh ternyata jauh lebih kompleks dan keren dari yang kita bayangkan. Sekarang saya pengen tahu dari kamu. Setelah dengar semuanya ini, kamu jadi lebih suka teh jenis apa? Tim teh hijau yang seger, teh hitam yang kuat, atau penasaran sama teh oolong yang artistik? Kasih tahu saya di kolom komentar di bawah ya. Dan ini baru pemanasan. Di episode selanjutnya kita bakal deep dive ke proses produksinya. Kita akan lihat gimana petani di kebun dan para ahli di pabrik menciptakan mahakarya ini. Kita juga bakal intip perputaran duit di industri teh global dan gimana nasib industri teh di Indonesia. Plus segudang fun fact yang bakal bikin kamu makin jatuh cinta sama teh. Jadi pastiin kamu udah klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman yang butuh pencerahan soal teh. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk, ngeteh dulu.